Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zahra Salsabila dengan NIM 112111270. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah. Di sini saya akan mencoba mengerjakan latihan soal yang ke-8. Nah, untuk soalnya sendiri, yaitu yang pertama ada PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Ini datanya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke variable view, kita masukkan datanya. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke data view. Lalu kita salin datanya ya teman-teman. Untuk kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Lalu kita klik Linear. Untuk penjualan kita masukkan ke Dependent. Kemudian promosi kita masukkan ke Independent. Stand juga kita masukkan ke Independent. Kemudian untuk daerah kita masukkan ke cash labelnya. Lalu setelah seperti ini kita klik statistik. Untuk regression coefficient kita pilih estimate. Kemudian untuk yang ini kita klik semua ya teman-teman. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita pilih plots. Untuk standar residual plots-nya kita pilih histogram. Lalu kita klik continue. Kemudian kita pilih option untuk use probability of P-nya. Untuk entry-nya kita gunakan 0,05 dan removal-nya kita gunakan 0,10. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Untuk datanya sendiri bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, untuk
datanya sendiri yaitu seperti ini. Untuk analisisnya yang pertama ini ada analisis tabel deskriptif statistik. Yang ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk penjualannya sendiri mainnya ada 246,40 dan standar deviationnya ada 41,113, N-nya sama 15. Kemudian untuk promosi mainnya 34,53 dan standar deviation-nya yaitu 9,583. Dan untuk stanya sendiri mainnya yaitu 187,93 dan standar deviation-nya ada 38,087. Kemudian untuk yang kedua, tabel yang kedua ya ini ada tabel correlation di mana nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan hubungan bahwa antara penjualan dan promosi itu adalah kuat. Untuk nilai korelasi menunjukkan angka 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Selanjutnya untuk analisis yang ketiga yaitu tabel model Smalley. Nah, di sini di kolom R ini ya teman-teman menunjukkan untuk koefisien korelasi yaitu 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square-nya ini diperoleh nilai 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab lain. Untuk 5,1% itu didapat dari 100% dikurangi 94,9%. Untuk analisis yang keempat yaitu mengenai tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Kolom yang ini ya teman-teman. Nah, kolom B ini yaitu kolom unstandardized coefficients, di mana konstannya yaitu 60,786. Sedangkan promosinya yaitu 2,238 dan untuk stand-nya yaitu 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 60,786 plus 2,238 dikali dengan X1 ditambah 0,576 dan dikali X2 dengan keterangan Y itu sebagai variabel penjualan dan X1 sebagai variabel promosi dan X2 sebagai variabel stand. Seperti itu untuk penjelasan soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales.
Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini sudah ada datanya. Nah, kemudian tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Oke, langsung saja ini ke aplikasinya. Kita masuk ke variabel view untuk menginput datanya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke data view, lalu kita copy paste datanya. Nah, oke. Setelah seperti ini, kemudian kita klik analyze, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Kemudian untuk income-nya kita masukkan ke dependent, dan usia kita masukkan ke independen, kemudian pengalaman kerja kita juga masukkan ke independen. Kemudian kita pilih statistiknya. Nah, untuk regression coefficient yaitu ada estimate. Terus kemudian ini kita juga klik semuanya. Setelah itu kita pilih continue. Lalu kita klik option. Nah, di use probability of-nya ini entry-nya kita pakai 0,05 dan removal-nya yaitu 0,10. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, kita bisa lihat di sini sudah ada hasilnya. Untuk analisisnya yang pertama ada tabel deskriptif statistik. Di sini income-nya untuk main-nya yaitu 29.990,91 dan standar deviation-nya yaitu 9652,404. Untuk N-nya ketiganya sama yaitu 11. Untuk usia sendiri main-nya ada 29,36 dan standar deviation-nya ada 5,732 dan yang terakhir ada pengalaman kerja yaitu main-nya didapat 2,73 dan standar deviation-nya ada 1,849. Nah, untuk
tabel yang kedua yaitu tabel korelasi. Untuk analisisnya, nilai nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel model summary. Di sini pada kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square-nya nilainya yaitu 0,902, merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab lain. Untuk 9,8% ini diperoleh dari 100% dikurangi 90,2%. Untuk kolom standar errornya, ini standar error of the estimate-nya yaitu sebesar 3379,772, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpan dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi pada standar error lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income. Selanjutnya untuk analisis yang keempat yaitu tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi di atas itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Kolom B yang ini ya, teman-teman. Nah, yaitu kolom unstandardized coefficient. Untuk konstannya sendiri yaitu diperoleh nilainya yaitu min 1 0,591,034. Untuk usianya 1207,730 dan pengalaman kerjanya 1876,824. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan min 1 0,591,034 ditambah 1207,730 dikali X1 ditambah 1876,824 dikali X2 dengan keterangan yaitu Y sebagai variabel income dan X1 sebagai usia, kemudian X2 sebagai pengalaman kerja. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.